Selamat siang semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan kelas tanpa ruang. Dan sebelumnya, let me introduce myself. My name is Salma. Hari ini saya senang sekali di tengah kondisi pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat belajar. Nah, salah satunya hari ini kita bisa berdiskusi lewat Zoom. Di 4.0 ini kita nggak bisa melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena perubahan jenis tantangan itu begitu cepat. What's next? Apa yang mesti kita siapkan untuk anak-anak kita? Sekali lagi saya mengutip Harari, saya suka. Orang dulu membangun dengan bangunan yang tinggi dengan fondasi yang kuat. Itu membayangkan ilmu pengetahuan dulu begitu. Kita harus belajar fondasi yang kuat, gitu kan? Agar kita mengembangkan diri kita seperti gedung yang menjulang tinggi dengan fondasi yang kuat. Nah, sekarang kenyataan seperti ini justru nggak bisa move on. Ini old fashion. Sekarang kita mesti pakai falsafah tenda. Tenda itu di sini ada banjir, tendanya kita tinggal pindah mencari tempat yang view-nya lebih indah, ya kan? Oke, kita happy dengan view yang indah. Oh, cuaca sekarang nggak memungkinkan nih, dingin. Oke, kalau gitu kita pindah ke tempat yang hangat, tenda dipindah lagi. Dengan begitu anak-anak kita survive. Maksudnya tenda apa? Kita keluarkan kemampuan diri mereka agar bisa adjustive, agar bisa mengadaptasi, agar bisa menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang nanti akan mereka hadapi. Tantangan utama yang dihadapi oleh para guru itu adalah kekhawatiran bahwa kita mungkin akan dilupakan oleh murid-murid kita ketika kita sudah lama banget nggak ketemu mereka. Yang terjadi sekarang itu adalah sekolahan beralih ke sekolah. Artinya gedung-gedung sekolahan itu sekarang sudah seperti nggak ada gunanya lagi. Tetapi justru dengan tidak ada gunanya gedung-gedung sekolah itu, kita sebenarnya sedang digeser untuk menyadari kembali bahwa peran pendidikan itu sebenarnya ada di proses sekolahnya, bukan sekolahannya. Karenanya tantangan yang tetap harus kita hadapi adalah bagaimana memastikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita sekarang berada di totally new level of hoax. Bahkan hampir semua yang kita lihat pun bisa jadi bukan yang sebenarnya terjadi. Karenanya yang kita hadapi sekarang adalah bukan hanya soal bagaimana kita membuat sekolahan tetap asik, tapi juga bersama-sama untuk ngarahin anak didik kita supaya juga lebih hati-hati ketika menyaring informasi, termasuk dengan terbuka kepada anak didik kita untuk tidak begitu saja percaya ke kita, karena bisa jadi kita sebagai pengajar pun salah. Karenanya terbuka saja kita belajar bareng. Ada perubahan yang mungkin ada hikmahnya gitu ya. Jadi biasa ke kantor tidak, biasa ke sekolah tidak, biasa warawiri kemana kesana kemari tidak, harus stay at home. Semua orang itu, terutama teman-teman daerah itu yang bisa mengakses internet gitu. Kalaupun ada, mereka juga bukan pengguna internet yang langganan sehingga dengan mudah bisa akses kapan aja. Yang mereka terbatas kuota. Dalam hal itu kemudian dalam konteks pendidikan kita ini kan nggak banyak berubah. Abad boleh 21, tapi pendidikan kita itu dikelola, khususnya pembelajaran kita itu masih abad 20. Lihat saja bagaimana suasana di kelas. Kan guru berbicara, bangku ke depan semua tangan dilipat. Kedepannya kita bisa ambil kesempatan ini untuk menjadi kesempatan saling belajar ya. Untuk guru-guru yang biasanya di sekolah-sekolah lain mungkin bisa belajar dari pengalaman di Asalam. Para pendidik kita dahulu itu mendidik kita dengan sangat-sangat apik sebetulnya. Ketika musibah pandemi ini terjadi, semua orang merasakan dampaknya. Namun di satu sisi yang kita tidak boleh lupakan, ada nilai plus yang bisa kita manfaatkan tadi yang Mas Malik katakan. Kita semua belajar. Kita semua itu masih belajar. Orang tua, guru, pihak sekolah, bahkan pemerintah. Jadi saling memahami bahwa kita saling belajar. Ada satu hal yang membedakan di sini, yaitu bahwa guru melakukan mapping, mengidentifikasi kalau praktek ini seperti ini, praktek pembelajarannya begini, mereka mengidentifikasi apa sih kesulitan siswa. Terima kasih untuk Mas Ana, Mas Malik, dan semua yang telah bergabung.
Terus, semoga kita semua dapat berjumpa lagi di kelas tanpa ruang, diskusi kelas tanpa ruang selanjutnya. Tetap stay safe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.